Sebelumnya kami akan memperkenalkan satu-satu namanya. Dari sini Muhammad Rafi, saya Muhammad Hendra Alamsyah, Saya Ramadan Chandraditya. Langsung aja kita mulai deduksi kalimat logika. Deduksi adalah penarikan kesimpulan dari keadaan umum atau penemuan umum yang khusus sebagai pembuktian validaritas suatu argumen. Dengan demikian, metode deduksi atau penalaran deduktif, logika deduktif, deduksi logis atau logika atas bawah adalah proses dari penalaran satu atau lebih pernyataan umum atau premis untuk mencapai kesimpulan logis tertentu. Metode deduksi akan membuktikan suatu kebenaran baru berasal dari kebenaran-kebenaran yang sudah ada dan diketahui sebelumnya. Next. Aturan penarikan kesimpulan. Untuk membuktikan validaritas argumen bisa dengan menggunakan aturan-aturan penarikan kesimpulan. Dengan aturan ini kita tidak saja menarik kesimpulan dari premisnya secara langsung, tetapi juga mampu membentuk argumen-argumen yang diperoleh dari rangkaian langkah pembuktian yang relatif sederhana. Konklusi lanjutan disimpulkan. Konklusi lanjutan ini yang terdiri dari bagian-bagian masing-masing merupakan konklusi yang dapat ditarik lagi untuk membentuk konklusi berikutnya. Dan demikian seterusnya hingga hasil diperoleh. Adapun aturan-aturan yang digunakan dalam aturan penarikan kesimpulan. Ini contoh-contoh, ini jenis-jenis aturan penarikan kesimpulannya. Ya, bisa next. Contoh pertama, jika ibu pergi ke pasar, maka bapak pergi ke kantor. Itu premis pertama. Ibu dan kakak pergi ke pasar. Itu premis kedua. Jadi bapak pergi ke kantor. Itu kesimpulan. Jadi simbol argumen di atas adalah sebagai berikut. P maka Q. P konjungsi R. Maka kesimpulannya adalah Q. Proses pembuktian validaritas argumen di atas adalah sebagai berikut. Ini adalah langkah-langkahnya. Jadi di sini P maka Q ini adalah premis 1 dan P konjungsi R itu premis kedua atau juga bisa konklusi Q. Di sini di langkah 3 ini P ini diperoleh dari baris kedua ini. Ini adalah aturan simplikasi. Dan di langkah keempat ini ditemukan Q dari konklusi semuanya ini. Ini ditemui dari baris pertama dan ketiga. Ini modus polen. Oke, kita lanjutkan dengan contoh yang kedua. Di kalimat terdapat Pak Joko adalah seorang pedagang atau petani. Jika Pak Joko seorang pedagang, maka ia kaya. Ternyata Pak Joko tidak kaya. Jadi Pak Joko seorang petani. Nah, lalu kita misalkan Pak Joko adalah seorang pedagang, kita simpulkan dengan P. Pak Joko adalah seorang petani, kita simpulkan dengan Q. Pak Joko kaya dengan R. Nah, dari kalimat itu bikin simbol argumen dari kalimat. Pak Joko adalah seorang pedagang atau petani. Berarti pedagang itu P, petani itu Q. Dan dihubungkan oleh kata atau. Baris kedua, jika Pak Joko seorang pedagang, maka ia kaya. Pak Joko seorang pedagang dilambangkan oleh P, maka tanda panah, ia kaya berarti R. Ternyata Pak Joko tidak kaya, negasi R, kebalikan dari R. Kesimpulannya jadi Pak Joko seorang petani dengan simbol Q. Lalu argumen ini kita buktikan. Nah, ini kita jadikan premis 1, premis 2, premis 3 dan kesimpulan Q.
Nah dari R ini kesimpulannya Q. Nah terus ketemu modus tolen dari negasi P baris 2 sama 3 jadi negasi P kesimpulannya. Baris 2-nya P maka R dan baris 3-nya negasi R. Dengan aturan penarikan kesimpulan jadilah negasi P. Lalu yang kelima, kita dapat kesimpulan Q dari baris 1 dan 4. Baris 1-nya P disjungsi Q dan baris 4-nya negasi P. Ini disjunction silabisme. Oke, kita lanjutkan ke contoh yang ketiga. Jika kamu mengirim pesan, maka saya akan menyelesaikan menulis PR. Bila kamu tidak mengirimkan pesan kepada saya, maka saya akan cepat tidur. Jika saya cepat tidur, maka saya akan bangun dengan perasaan segar. Bila saya tidak menyelesaikan menulis PR, maka saya akan bangun dengan perasaan segar. Dari premis ini kita bikin simbol. Jadi P-nya itu kamu mengirim pesan, Q-nya itu saya menyelesaikan menulis PR, R-nya itu saya cepat tidur, S-nya itu saya bangun dengan segar. Oke, pembuktiannya P maka Q itu premis yang pertama, negasi P maka R itu premis yang kedua, R maka S itu premis atau kesimpulan dari negasi Q maka S. Dan negasi Q maka negasi P itu dari premis pertama itu adalah kontrapositif. Oke, dan kita dapat aturan baru itu hipothetical syllogism dari yang kedua, gabungan dari yang kedua sama ke yang keempat itu dapat kesimpulan negasi Q maka R. Dan di sini juga ada aturan hipothetical syllogism dari gabungan ketiga dan kelima yang tadi, dan dapat kesimpulan negasi Q maka S. Kita mulai dari contoh selanjutnya. Jadi pada premis pertama, jika purnama telah hilang, maka malam menjadi gelap gulita. Premis kedua, jika malam semakin larut, maka angin bertiup semakin dingin. Premis ketiga, purnama telah hilang atau malam semakin larut. Kesimpulan, jadi malam menjadi gelap gulita atau angin bertiup semakin dingin. Di sini kita simbolkan setiap premis dan kesimpulan sebagai simbol-simbol berikut. Jadi P purnama telah hilang, Q malam menjadi gelap gulita, dan R malam semakin larut. S angin bertiup semakin dingin. Pembuktian. Dari pembuktian ini pada premis pertama, baris pertama ada P maka Q. Kemudian dari baris kedua, premis kedua ada R maka S. Dan premis ketiga sekaligus kesimpulan dari ketiga premis ini mendapatkan P atau Q. Dan dari ketiga premis ini kita bisa memakai aturan konstruktif dilema. Ini bisa diambil dari premis 1, 2, dan 3, kemudian bisa menjadikan konstruktif dilema ini jadi Q atau S. Oke, kita lanjutkan dengan contoh yang kelima. Di situ terjawab pernyataan pertama, Rama sedang bermain ski atau sekarang sedang tidak turun salju. Pernyataan keduanya, sekarang sedang turun salju atau Rian sedang bermain hoki. Kesimpulannya, Rama sedang bermain ski atau Rian sedang bermain hoki. Nah, dari pernyataan itu kita simbolkan P sebagai sekarang sedang turun salju, Q Rama sedang bermain ski, R
Rian sedang bermain hoki. Lalu dari pernyataan pertama kita dapat sedang tidak turun salju, negasi P, atau Ki itu Rama sedang bermain ski, premis pertama. Sekarang sedang turun salju, berarti P sekarang sedang turun salju, atau Rian sedang bermain hoki, premis. Nah dari sini kita dapat kesimpulan Rama sedang bermain ski dan Rian sedang bermain hoki. Nah, lalu kita dari dua premis ini kita dapat satu penarikan kesimpulan, yaitu dengan resolusi. Lalu hasilnya Q atau R. Oke, kita lanjut ke contoh 6. Jika di Pangandaran nelayan tertawa, berdendang riak atau wisatawan ramai berpesta pora, maka Pangandaran ada pesta laut. Pernyataan pertama. Pernyataan keduanya, jika bulan Februari telah tiba, maka nelayan di Pangandaran tertawa berdendang riak, bulan Februari telah tiba. Kesimpulannya, jadi di Pangandaran ada pesta laut. Oke, dari pernyataan-pernyataan berikut kita buat simbol-simbolnya. Ini P itu di Pangandaran nelayan tertawa berdendang riak. Q-nya itu wisatawan ramai berpesta pora. R-nya itu di Pangandaran ada pesta laut. S-nya itu bulan Februari telah tiba. Oke. Pembuktiannya dari premis pertama, pernyataan pertama, kita dapat P disjungsi Q dalam kurung maka R. Dan premis kedua kita dapat S maka P dan S premis atau kesimpulan R. Dari baris kedua dan ketiga kita dapat aturan penarikan kesimpulan monokorer, yaitu P. Dan dari yang keempat ini kita dapat aturan penarikan kesimpulan addition atau penjumlahan, yaitu P disjungsi Q. Dan dari 1 dan 5 kita dapat penarikan kesimpulan modern orer, yaitu R. Adapun aturan-aturan yang digunakan dalam aturan penukaran kesimpulan atau rule of replacement. Oke, inilah aturan-aturan penukaran atau rule of replacement. Ada De Morgan, conversion, assertion, distribution, double negative, transfer system, materi implikasi, materi equivalent, interpretation atau teori. Oke, kita langsung ke contoh penukaran kesimpulan. Terdapat soal susunlah bukti formal validitas argumen tersebut. Berikut. P atau Q digabungkan tanda kurung, maka R dan S digabungkan dengan kurung. Lalu premis keduanya negasi R dan disimbolkan dapat negasi Q. Proses pembuktian validitas argumen itu pertama kita tulis yang premis pertama, premis keduanya negasi R, dan dari 1 dan 2 ini kita dapat kesimpulan negasi Q. Nah, ini yang pernyataan kedua ini bisa jadikan premis. Nah, dari dua premis ini bisa ditarik aturan penukaran dari negasi R. Yang kedua, kita pakai aturan penukaran atau penambahan. Jadi negasi R ditambah atau negasi S. Nah, dari baris ketiga ini, premis ketiga ini kita dapat aturan baru, yaitu De Morgan. Dan menghasilkan dari premis ketiga ini dapat kesimpulan ini. Nah,
Lalu dari 4 ini kita coba lagi lihat aturannya dan dapat modus tolen. Dari baris 1, premis 1 dan premis 4, dan mendapat penukaran ini. Nah, lalu dari baris kelima ini bisa lagi dengan pakai De Morgan menjadi ini. Negasi kali P, negasi kali Q, kan ini atau jadi dibalik menjadi dan. Nah, dari premis ke-6 kita bisa lagi pakai aturan komplikasi. Lalu dapat nih. Lalu dari baris ke-7 kita simplikasikan dan dapat penukaran negasi Q. Oke, itulah presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.